Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sosiologi Hukum yang beranggotakan saya sendiri, Priska Novalia, dan rekan saya Cynthia Rahmasari dengan dosen pembimbing Ibu Siska Elasta Putri MSI. Kami akan mempresentasikan materi tentang stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Menurut KBBI, stratifikasi adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise. Pritin Asorokin mendefinisikan stratifikasi sebagai pembedaan penduduk atau anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarki. Menurut Bruce J. Cohen, sistem stratifikasi akan menempatkan setiap individu pada kelas sosial yang sesuai berdasarkan kualitas yang dimiliki. Sementara Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan privilege dan prestise. Ada dasar pembentukan stratifikasi sosial. Secara umum, stratifikasi sosial dalam masyarakat didasari pada beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sangat berguna sebagai ukuran stratifikasi sosial di suatu masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Hal yang terpenting adalah tingkatan ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan menentukan tingkat lapisan sosialnya. Yang kedua adalah ukuran kekayaan. Golongan lapisan atas adalah mereka yang termasuk dalam kategori mempunyai kekayaan yang paling banyak. Adapun kekayaan yang dimiliki dapat berupa bentuk rumah, mobil pribadi, cara berpakaian, cara berbelanja, hingga cara bergayanya. Yang ketiga adalah ukuran kekuasaan. Ukuran kekuasaan juga sangat berpengaruh dalam stratifikasi sosial suatu masyarakat. Bagi mereka yang memiliki wewenang atau kekuasaan terbesar, maka akan menempati golongan lapisan atas. Yang terakhir atau yang keempat, yaitunya ukuran kehormatan. Orang yang disegani dan dihormati suatu masyarakat, tentu ia akan menempati golongan tua atau lapisan tertinggi. Ukuran kehormatan tidak terlepas dari ukuran kekayaan serta ukuran kekuasaan. Pengaruh stratifikasi sosial terhadap hukum di Indonesia, yaitu terjadinya perbedaan kedudukan, yang contohnya adalah orang yang miskin tidak bisa membayar pengacara dalam persidangan yang sudah pasti dia akan kalah dibandingkan orang yang lebih kaya daripadanya. Penyelesaian masalah hukum dan kaitannya dengan stratifikasi sosial. Hukum yang diterapkan dalam masyarakat akan membawa pengaruh bagi masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, pengadilan yang memutuskan terhadap sebuah perkara. Sosiologi hukum lebih melihat kepada hubungan sosial yang terjadi dalam proses penegakan hukum dan putusan hukum, sehingga akan menimbulkan dampak secara sosial. Dampak diberlakukannya hukum negara tersebut akan berpengaruh terhadap individu atau kelompok yang sedang bermasalah dengan hukum. Keluarga masing-masing, kelompok-kelompok atau organisasi kemasyarakatan, masyarakat dalam arti luas dalam media massa pun turut berperan andil dalam sebuah kabar berita pada hukum yang berlaku di masyarakat.